Mohon izin Kak, kami ingin mewawancarai Kakak. Kami dari SMP Negeri 113 Jakarta ingin bertanya mengenai kegiatan pramuka yang Kakak pimpin. Bisa Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih untuk kehadirannya pada adik-adik dari SMP 113. Saya ingin mengenalkan diri, nama saya Mawardi Lesmana, saya lahir di Jakarta 22 Maret 1981, sudah mempunyai istri dan 3 anak. Saya mengajar di SD Ancono 1 sejak tahun 2004 hingga saat ini. Saya tinggal di daerah Bogor, tepatnya Cibubur Timur, Jalan Wanasari RT 2 RW 9 nomor 11, Kecamatan Sukaraja. Untuk perkenalannya saya kira cukup. Selanjutnya silakan wawancara saya dengan baik. Apa nilai utama yang ingin ditanamkan melalui kegiatan pramuka? Disesuaikan dengan Trisatya dan Dasa Dharma yang berlaku dalam aturan pramuka, sehingga para anggota pramuka khususnya penggalang itu bisa menerapkan dan mengaplikasikan di kehidupan masyarakat. Apa tantangan terbesar dalam membina anggota pramuka saat ini? Tantangannya cuma satu sih. Setiap anggota pramuka ketika akan mengikuti kegiatan lomba, tantangannya hanyalah segala sesuatu hal yang sepele menurut mereka tetapi berat, contohnya tentang atribut perlengkapan pramuka yang mereka belum punya dengan alasan tidak ada dana dan sebagainya. Jadi tantangannya untuk atribut atau disebut talapa, tanda apa sih, letak pakaian seorang pramuka itu penting karena dari kepala sampai kaki atribut pramuka itu mengeluarkan biaya. Kalau untuk yang lainnya kayaknya enggak. Apa kegiatan pramuka yang paling sering diminati oleh anggota? Jambore dan LT dong di setiap lomba, karena mereka itu akan mereprestasi dan sertifikatnya akan dipakai untuk pendaftaran, khususnya para penggalang SD untuk tingkat SMP negeri. Kalau untuk penegak ya masuk ke mahasiswa, dan SMP penggalang masuk ke SMA negeri. Siapa yang biasanya paling aktif dalam kegiatan pramuka dan mengapa? Nama? Boleh nama atau enggak kayak regunya aja? Oh, kalau yang paling aktif itu ya tim inti yang sudah dibentuk khususnya karena mereka dipersiapkan untuk lomba baik jangka pendek maupun jangka panjang. Siapa sosok inspiratif yang memotivasi Anda untuk terus menjadi pembina pramuka? Itu adalah pelatih saya ketika SD. Dia seorang pemuda yang sangat hebat, merantau dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Saya melihat sosok dia sampai saat ini saya masih mengagumi dia. Di mana biasanya kegiatan lapangan pramuka dilakukan untuk hasil yang maksimal? Halaman sekolah, karena halaman sekolah itu luas. Tapi ketika saya SD itu bukan di halaman sekolah, di lapangan sepak bola, tanah merah dan sebagainya. Namun kan saat ini kondisi Jakarta tidak ada yang namanya lapangan yang disebut seperti tanah merah atau lapangan sepak bola. Di mana Anda pertama kali mengenal pramuka dan apa kesan pertama Anda? SD. Kesan pertama saya tuh waktu di Manado ketika saya menjadi seorang siaga mengikuti kegiatan lomba PBS, dan itulah mulai saat itu berjanji akan menjadi seorang pramuka sejati, dan sampai saat ini alhamdulillah menjadi pelatih maupun pembina pramuka. Di mana tempat terbaik untuk melakukan kegiatan survival atau berkemah lagi bagi anggota pramuka? Kalau untuk anggota pramuka awal itu kayaknya sih di bumi perkemahan Ragunan, bumi perkemahan Cimandala atau Cibubur. Tapi kalau untuk survival penuh tantangannya, kita harus ke daerah-daerah gunung, minimal di kaki gunung seperti di Curug Nangka, Cibatok, Curug Cigamea, Curug Seribu dan sebagainya. Kapan Anda merasa paling bangga menjadi seorang pembina pramuka? Melihat anggota pramuka yang saya latih mereka hasil terbaik dengan meraih prestasi khususnya ya seperti piala, dan mereka pun akan merasa bahwa saya benar-benar dilatih oleh seorang pelatih atau pembina yang mempunyai karakter disiplin. Bagaimana perasaan Anda melihat perubahan positif yang nyata bagi anggota pramuka yang Anda bina? Sangat bangga pastinya, karena apa yang kita terapkan, apa yang kita latih kepada anak-anak mungkin
mungkin di kemudian hari mereka akan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak pembina dan pelatih. Mengapa pramuka penting bagi perkembangan karakter dan kepemimpinan generasi muda? Karena pramuka itu akronim dari Praja Muda Karana. Jadi pramuka itu penting sekali untuk dasar-dasar kepemimpinan, sudah ada di dalam Trisatya dan Dasadharma itu pedoman hidup. Karena Trisatya dan Dasadharma itu aplikasi dari Pancasila. Jadi setiap anggota pramuka yang mengikuti kegiatan pramuka, kalau dia meneladani Trisatya dan Dasadharma, mustahil dia akan menjadi orang bodoh di dunia. Mengapa beberapa anggota pramuka kurang aktif dalam pramuka dan bagaimana cara mengatasinya? Biasanya jiwanya belum masuk. Tetapi jika seseorang sudah mengikuti kegiatan pramuka dan jiwanya sudah masuk, dia akan mengikuti lomba dan dia akan merasa bete sekali ketika dia seminggu itu tidak latihan, dan dia akan merasa seperti seorang frustasi yang seperti kehilangan sesuatu. Tapi ketika dia mengikuti lomba, dia akan merasa semangat apapun hasilnya. Mungkin dia akan cedera ketika dia kalah, tapi dia akan bangkit lagi dengan berlatih dan di kemudian hari ketika lomba dia meraih prestasi. Bagaimana strategi Anda dalam membuat kegiatan pramuka tetap menarik dan relevan di era modern? Tentunya harus melihat kondisi keadaan bahwa di zaman saya tentu tidak sama dengan anak-anak sekarang. Jadi kita harus punya pemikiran yang jauh bahwa pramuka itu bukan hanya sekedar tepok-tepok dan nyanyi. Ada metode-metode yang harus dirubah agar mereka itu merasa bahwa pramuka itu sangat-sangat menyenangkan dan tidak merasa bete. Jadi mereka itu terus giat berlatih, berusaha, khususnya kita akan mengikuti dan mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan lomba agar mereka tuh merasa tertantang. Di setiap lomba mereka kalah atau menang itu nomor sekian. Yang penting mereka ikut lomba, kalah ya biasa, menang luar biasa. Baik, terima kasih. Sama-sama.